beserta jajarannya. Hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada siang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Seperti biasa di Komisi 8 sebelum rapat dimulai, izinkan kita membacakan doa dengan membaca Ummul Kitab bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama lain dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya. Al-Fatihah. Selesai, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kepala Badan Pelaksana BPKH yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat dengar pendapat ini. Sebelum kami memulai, kami ingin menyampaikan sesuai dengan surat dari pimpinan fraksi PDIP tanggal 20 Maret terjadi pergantian anggota, yaitu Saudara Dr. Andes Haji Heru Sujatmoko MSI. Hadir enggak? Enggak hadir ya? Yang menggantikan Saudara IGN Kesuma Kelakan. Selain itu kami juga perlu sampaikan bahwa di lingkungan Sekretariat Komisi 8 juga terjadi pergantian pimpinan sekretariat yang pada awalnya adalah Pak Sigit Bawono, sekarang digantikan oleh Pak Jaki. Ya. Selalu pakai topi karena menyangkut dengan rambut. Jadi saya memahami. Mungkin ya, karena sebelumnya Pak Jaki ini selalu di Komisi Luar Negeri jadi pakai topi. Nah, kalau di Komisi 8 kata Bang John katanya pakai peci gitu. Ya, pakai nah, oh iya, masalahnya sama dengan Pak Samsun yang ya. Iya, bukan karena ustadznya, Pak. Oke, sesuai dengan acara jadwal rapat di DPR masa persidangan 4 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat BAMOS antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi, dan sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi 8 tanggal 20 Maret, maka hari ini Komisi 8 akan menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan agenda pembahasan rencana strategis atau Renstra BPKH dan tahun 2022 tahun 2027. Hadirin kami hormati, berdasarkan atas laporan dari sekretariat yang hadir secara fisik dan menandatangani sebanyak 11 orang anggota, fraksi 7 fraksi dan izin 25 orang. Dari 51 anggota, yang berarti rapat ini telah dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Komisi 8. Sesuai dengan Tatib DPR RI pasal 281 ayat 1, quorum telah tercapai. Maka atas persetujuan saudara dan rekan-rekan anggota Komisi 8, rapat ini kami nyatakan terbuka ya. Adapun agenda rapat pada hari ini sebagai berikut: 1. Pengantar rapat ketua, penjelasan rencana strategis tahun 2022-2027 oleh Kepala Badan Pelaksana, kemudian nanti tanya jawab, keempat kesimpulan, dan yang kelima adalah penutup. Apakah disetujui agendanya?
kita bisa selesaikan rapat ini sampai pukul 15.00 ya. 15.00 ya, lebih cepat lebih bagus. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita tahu bahwa sesuai dengan kesepakatan yang pernah kita bangun bersama antara BPKH dengan Komisi 8 bahwa BPKH harus memiliki rencana strategis yang tertuang secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Komisi 8 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 45 Ayat 4 yang menyebutkan bahwa rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan itu ditetapkan Badan Pelaksana setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Nah, karena itu hingga saat ini BPKH dengan periode di bawah kepemimpinan Saudara Fadlun Imansyah telah berjalan hampir 6 bulan, Pak. Karena itu Renstra seharusnya menjadi prioritas sebagai acuan di dalam kinerja Renstra dari BPKH periode 2022-2027. Karena itu pada kesempatan ini kita tahu bahwa Renstra ini memiliki posisi yang sangat penting. Dan kami melihat bahwa BPKH dalam pengelolaan keuangan haji hampir atau mayoritas itu diinvestasikan di surat berharga syariah negara dan ditempatkan di bank-bank syariah. Karena itu perlu ada kajian yang mendalam terkait upaya kita untuk melihat sejauh mana arah dari pengelolaan keuangan haji tersebut. Sehingga kita harapkan ya pengelolaan keuangan hajinya bisa memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Karena semakin hari semakin banyak jumlah daftar tunggu haji yang telah mendaftarkan diri untuk menyempurnakan keislamannya. Karena itu perlu Renstra ini segera untuk dibuat dan disepakati bersama. Dengan prinsip bahwa ya, sustainabilitas atau kesinambungan pengelolaan keuangan haji harus tetap terjaga. Bahkan BPKH memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan 2 kali biaya penyelenggaraan ibadah haji, membayar nilai manfaat setoran BPIH atau BPIH secara berkala ke rekening virtual para jamaah, dan tentu kebijakan yang berkeadilan bagi seluruh jamaah yang sudah masuk dalam daftar tunggu. Karena itu maka BPKH harus memiliki Renstra yang kita setujui bersama sehingga target-target apa yang disampaikan oleh kita semua sesuai dengan undang-undang tersebut bisa tercapai. BPKH harus mempertimbangkan keberlanjutan pengelolaan keuangan haji dan target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis BPKH sehingga berkesinambungan dan optimal dalam keuangan haji. Kebijakan tersebut harus tercermin dalam kebijakan penempatan dan kebijakan investasi sehingga menjelaskan bagaimana target capaian nilai manfaat yang diperoleh pada tahun-tahun yang akan datang, namun tetap efisien sesuai dengan tata kelola yang baik. Untuk itu pada rapat ini kami minta kepada BPKH untuk bisa menjelaskan pertama soal Renstra-nya sendiri, progresnya itu seperti apa, ya, sehingga kita bisa tahu. Yang kedua, bagaimana menjelaskan tentang sustainabilitas dari keuangan haji yang berkeadilan tersebut dalam rangka kita
menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait dengan daftar tunggu yang panjang dan biaya operasional BPK yang efisien namun optimal di dalam pencapaian kinerja. Untuk itu, saya tidak mau berpanjang memberikan pengantar, saya persilakan kepada BPKH, Badan Pelaksana, untuk menyampaikan gambaran umum dari Rensra ini. Karena tentu gambaran detailnya kami hanya mendapatkan bahan ini. Oleh karena itu saya persilahkan kepada Pak Kepala, Pak Fadli Imansyah, untuk menyampaikan penjelasannya. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa dapat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 terkait dengan rencana strategis BPKH tahun 2022-2027. Selawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kami memulai, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah bahwa ada beberapa anggota yang saat ini perlu kami sampaikan. Pertama, 2 anggota saat ini sedang berada di Saudi terkait dengan rencana pembentukan anak perusahaan di Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian 1 orang saat ini sedang berada di Jogja, serah terima salah satu program kemaslahatan. Kemudian 2 orang dalam perjalanan izin karena kelihatannya daerah Senayan agak macet. Insya Allah dalam waktu singkat mereka akan hadir. Yang kedua mengenai rencana strategis yang kami akan paparkan. Pada prinsipnya apa yang kami akan sampaikan ini adalah draft awal yang kami paparkan di hadapan Bapak Pimpinan dan Komisi 8 DPR RI. Kedepannya kami berharap bahwa Komisi 8 dapat memberikan masukan-masukan yang penting di dalam finalisasi rencana strategis yang ingin kami sampaikan. Kami sangat berterima kasih sekali bahwa kami diberi kesempatan pertama setelah reses dari DPR RI sehingga kami bisa melakukan akselerasi ke depannya untuk dapat mempercepat finalisasi dari rencana strategis yang dimaksud. Slide berikutnya. Ini adalah outline yang akan kami sampaikan. Izin kami akan dibantu oleh Pak Amri Yusuf yang akan menjelaskan kerangka kebijakan strategis, sementara kami sendiri akan menjelaskan mengenai pendahuluan serta pembahasan rekomendasi skenario finansial. Lanjut. Sebagai pendahuluan kami ingin sampaikan bahwa berdasarkan data yang kami peroleh, perkembangan kondisi ekonomi global saat ini memang cukup menantang, di mana pertumbuhan PDB real global itu dalam persentase stagnan di kisaran 2,7%. Ini akan bahkan di tahun 2023 relatif akan terjadi koreksi di bawah 2%, walaupun dalam jangka panjang sampai dengan periode 2027 berakhir ini akan stagnan di kisaran 2,7. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi di Saudi relatif juga mengikuti pertumbuhan global, walaupun ada sedikit peningkatan di tahun 2022 diakibatkan dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah haji. Sementara dari sisi inflasi perlu kami sampaikan
berdasarkan data yang kami peroleh, relatif akan stabil di kisaran 2 sampai 2,5%. Lanjut. Sementara untuk perkembangan ekonomi Indonesia, saat ini sampai dengan 2023 akhir diproyeksikan akan tumbuh 4,5%, walaupun inflasi mungkin akan sedikit meningkat ya, dari 2022 4,2 menjadi 4% dan akan stabil di kisaran 3%-an. Rupiah cukup menantang karena pada saat sampai dengan akhir 2022 itu sudah hampir mencapai 15.000, sementara di akhir 2023 kami memproyeksikan akan berada di 15.150, walaupun hingga saat ini masih berada di kisaran 15.400. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin kita perlu perhatikan ke depannya. Sejalan dengan kurs dolar, untuk real Saudi Arabia juga relatif mengikuti seperti apa yang terjadi pada pergerakan kurs dolar, karena selama ini seperti yang kita ketahui bahwa kurs real dipeg dengan US dollar, jadi arahnya hampir pasti akan beriringan dengan US dollar. Lanjut. Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan mendapatkan kuota haji tertinggi dibandingkan negara lain di dunia, sehingga potensi untuk pendaftaran hajinya pun terbilang akan tinggi sesuai dengan peningkatan dan kemampuan ekonomi. Artinya bahwa antrian panjang dari haji yang saat ini 5,2 juta itu membuktikan pendapatan dari penduduk Indonesia meningkat, sehingga mereka mampu untuk membayar setoran awal yang 25 juta. Namun yang cukup menantang adalah bahwa Arab Saudi saat ini seperti yang kita ketahui sedang dalam proses melakukan implementasi terhadap Vision 2030-nya, di mana diasumsikan jumlah dari jemaah haji itu akan meningkat sampai dengan 2030 diperkirakan 10 juta. 2030 10 juta. Oleh karena itu seperti yang kita lihat di dalam kedua haram ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, terjadi ekspansi atau perluasan dari sisi kapasitas, sehingga dengan demikian maka yang menjadi tantangan ke depannya adalah bahwa dengan asumsi peningkatan jumlah kuota total itu memang diharapkan akan ada penurunan waktu tunggu yang diprediksi akan kembali meningkatkan ketertarikan calon pendaftar haji. Lanjut. Untuk kondisi BPKH saat ini, secara portofolio investasi sedang melakukan eksplorasi dan aksi investasi di instrumen lainnya di luar dari surat berharga dan penempatan di bank, dengan ekspektasi bahwa terjadi peningkatan kuota haji dan pendaftaran haji ke depannya, maka BPKH dirasakan akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam rangka untuk meningkatkan nilai manfaat yang lebih optimal. Dengan tidak adanya perubahan aset alokasi yang saat ini, kemungkinan besar BPKH jika masih akan bertahan seperti ini, walaupun nanti ke depannya kami akan jelaskan mengenai rencana yang diusulkan, memang akan berpotensi mengganggu sustainabilitas keuangan haji penduduk Indonesia. Oleh karena itu, maka dengan kondisi saat ini, jika setorannya kenaikannya masih terbatas seperti tahun belakangan, maka akan ada kebutuhan nilai manfaat yang meningkat. Namun dari sisi nilai manfaat tersebut, tidak adanya perubahan portofolio investasi tentunya akan menyebabkan gap kebutuhan nilai manfaat yang semakin besar, sehingga akan mengganggu sustainabilitas keuangan haji tersebut. Oleh karena itu,
potensi defisit ini akan terjadi apabila akibat dari kebutuhan nilai manfaat yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya kuota haji di Indonesia. Walaupun kami akan sampaikan kira-kira skenario seperti apa yang kami usulkan di dalam Renstra. Selanjutnya, berikut adalah terkait dengan rekomendasi dan skenario dari finansial. Kami asumsikan ada beberapa hal ya. Pertama adalah bahwa skenario awal, yaitu yang business as usual, bertujuan untuk menggambarkan keadaan BPKH jika tidak ada perubahan sama sekali. Ini sebagai baseline untuk mendapatkan gambaran keberlangsungan keuangan haji ini dengan yang akan kami usulkan dalam bentuk 3 skenario yang berbeda: moderat, optimis, dan stretch. Poinnya dari slide nomor 8 ini adalah bahwa jika BPKH diharapkan dapat menghasilkan nilai manfaat yang double digit, tentunya perlu ada beberapa asumsi dan dukungan yang diperlukan agar apa yang diharapkan dapat tercapai. Yang ingin kami sampaikan bahwa untuk skenario moderat, yield BPKH akan meningkat bertahap 5%, namun di cap 10% dengan asumsi double digit tercapai di 2034. Namun jika kita bicara dari sisi fokus optimis ya skenarionya, maka yield BPKH akan meningkat bertahap 10% per annum, namun di cap 10% dan double digit akan tercapai di tahun 2030. Beberapa konsekuensi logis akibat dari skenario tersebut adalah yang pasti peningkatan setoran lunas yang akan mencapai rasio nilai manfaat per BPIH sebesar 40% dan 30% di tahun 2027, lalu meningkat secara berkala untuk menjaga keberlangsungan keuangan haji. Investasi langsung, saya rasa seperti yang kami pernah sampaikan, ini adalah sesuatu keharusan yang tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan nilai manfaat, namun juga untuk dapat meningkatkan efisiensi dari sisi BPIH. Inflasi di Arab maupun Indonesia secara langsung ini akan mempengaruhi kenaikan BPK yang dimaksud. Jadi asumsinya adalah bahwa ada beberapa asumsi makro yang nanti akan kami sampaikan di slide berikutnya, di mana biaya operasional maksimum 5% dari nilai manfaat, dana kemaslahatan 95%, kemudian setoran awal naik setiap 5 tahun hingga 50 juta sampai dengan tahun 2039, usulan pembagian virtual account di haji reguler, jumlah pendaftar haji dan kuota haji yang akan meningkat sejalan dengan peningkatan kuota 2 kali lipat di tahun 2030. Perlu kami sampaikan bahwa yang warna kuning adalah yang di bawah kendali BPKH, sementara yang warna abu-abu adalah yang di luar kendali BPKH. Lanjut. Kita masuk ke dalam detail asumsi bersama seperti yang kami sampaikan. Mungkin memang ini sangat detail angkanya dari tahun 2023 hingga 2042, tapi kami akan coba screenshot selama 5 tahun, kemudian asumsi 2030, 2032, dan 2037 sampai 2042 seperti apa. Mungkin izin kami menyampaikan dari kondisi saat ini sampai dengan kondisi 2027 saja untuk sementara, bahwa terjadi pertumbuhan GDP Indonesia yang meningkat secara umum, inflasi juga demikian, walaupun akan seperti yang kami sampaikan sebelumnya akan terjadi stagnansi. Namun dari sisi kuota itu kami asumsikan di 2030 itu meningkat 2 kali lipat menjadi 408.000 dibandingkan dengan 204.000 yang saat ini. Sementara jemaah tunggu itu dari 5,2 juta menjadi 5,7 juta di 2027. Kemudian dari sisi pembagian virtual account adalah 45% dari awalnya hanya 20%, sehingga diasumsikan pada tahun 2027 diperkirakan akan terjadi
pembayaran BPIH 2 kali di kuartal pertama dan kuartal keempat. Kemudian di 2030 terjadi kuota haji yang meningkat sejak 2 kali lipat seiring dengan visi dari Kerajaan Saudi. Lanjut. Ini adalah skenario moderat yang perlu kami usulkan bahwa di mana BP naik bertahap, setoran awal naik setiap 5 tahun 5 juta dimulai dari 2024, sementara setoran lunas naik secara bertahap dengan target mencapai rasio nilai manfaat per BPIH 40% di tahun 2024 dan 30% di tahun 2027. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban setoran lunas jemaah haji berangkat, maka BPKH juga mendorong agar jemaah haji tunggu mencicil secara periodik. Lalu BPKH juga akan meningkatkan porsi investasi langsung sehingga dapat menekan pertumbuhan BPIH di sisi supply, ya, sehingga secara bertahap porsi alokasinya 2% dan naik sampai dengan 10% di 2030. Untuk yield investasi BPKH akan merealokasikan dana kelolaan untuk mencapai kenaikan yield 5%, namun kenaikan dibatasi agar yield BPKH tidak melebihi 10%, mengingat BPKH agar menjaga investasi yang terukur. Namun double digit akan tercapai di 2024 dalam rangka untuk meningkatkan porsinya di investasi langsung dan investasi di ekosistem perhajian. Lalu untuk next slide selanjutnya, untuk skenario optimis, bagaimana mengakselerasi sustainabilitas dari keuangan haji dengan asumsi yang dari sisi usulan setoran jemaah haji relatif sama, yaitu naik setiap 5 tahun sebesar 5 juta, kemudian sampai mencapai target rasio nilai manfaat per BPIH 40% di tahun 2024 dan 30% di tahun 2027. Namun untuk investasi langsung perbedaannya adalah kalau diakselerasi di sini maka kenaikannya secara bertahap itu dilakukan dari mulai 2025. Sehingga di 2037 BPKH tidak perlu lagi memberikan dukungan nilai manfaat kepada jemaah haji. Artinya terjadi self financing di antara calon jemaah haji yang berangkat tersebut. Kemudian BPKH melakukan realokasi dana kelolaan seperti yang tadi kami sampaikan, tapi yieldnya mencapai 10%. Nah, double digit ini dipercepat hingga yang tadinya di skenario moderat 2034 menjadi 2030 dengan instrumen yang sama dengan apa yang kami asumsikan di sebelumnya. Lanjut. Ini adalah gambaran bahwa bagaimana implementasi yang kami harapkan ke depannya apabila beberapa skenario tersebut dijalankan. Poinnya adalah bahwa untuk moderat dan optimis skenarionya, maka peningkatan BP secara bertahap dari sisi jemaah bersama dengan usaha peningkatan yield BPKH dan usaha efisiensi BPIH di sisi BPKH diharapkan akan mendorong keberlangsungan keuangan haji. Dari tingkat kesulitannya, maka untuk skenario moderat relatif sedang, untuk yang optimis cukup sulit, namun dua-duanya menghasilkan sustainabilitas dari keuangan haji seperti yang diharapkan. Dan dua poin ini yang menurut kami yang dapat dijalankan sesuai dengan rekomendasi dari Komisi 8 DPR RI. Lanjut. Sebelum masuk ke dalam kerangka kebijakan strategis apa yang harus dijalankan, mungkin kami ingin memberikan ringkasan kembali bahwa pertama, berdasarkan skenario moderat dan optimis, dana kelolaan haji di 2027 akan berada di 210 sampai 220 triliun rupiah. Dengan asumsi kuota masih tetap 221, nilai manfaat sekitar 16,4 sampai dengan 20 triliun rupiah. Yield
8,2 sampai 9,7%. Sementara untuk BP ya itu kisaran 29 sampai 28 juta rupiah untuk yang reguler ya. Kemudian untuk nilai manfaat sekitar 12 juta rupiah. 12 triliun rupiah, mohon maaf, 12 triliun rupiah. Sementara untuk yang beban PIH-nya, untuk yang BP-nya itu 29 sampai dengan 30 triliun rupiah. Virtual account 7 sampai 8 triliun rupiah, DAU 3,9 triliun rupiah, nilai manfaatnya 255, kemaslahatan 242, biaya operasional sekitar 700 hingga 850 miliar rupiah. Subsidi nilai manfaat besarannya sekitar 1,5 sampai dengan 1,25%. Kenaikan BP tadi sudah kami sampaikan, sehingga setoran awal di 2000 per jamaah itu tetap 25, namun untuk setoran lunasnya itu meningkat sampai dengan 42 dan 40 hingga 42 juta rupiah, di mana VA-nya berada di kisaran 4,3 hingga 4,8 juta rupiah per jamaah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk yang poin 1 dan poin 2. Untuk poin ketiga, kami mohon Pak Amri bisa membantu untuk menjelaskan sampai dengan di slide di akhir. Silakan Pak Amri. Terima kasih Pak Patrul, Kepala BPKH, Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 8 yang terhormat. Izinkan saya melanjutkan paparan rencana strategis BPKH 2022-2027 untuk rangka kebijakan strategisnya. Bapak Ibu yang kami hormati, rangka kebijakan strategis ini kalau dilihat normanya sebenarnya kami melihat kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 34. Jadi untuk rangka strategis terutama untuk program besar pertumbuhan BPKH 5 tahun ke depan, kami menggunakan pendekatan perspektif balance scorecard. Ini adalah perspektif yang digunakan oleh banyak institusi. Ini akan kami gunakan sebagai kerangka kinerja badan. Ada 5 isu besar yang coba kami capture dalam Renstra BPKH 2022-2027. Yang pertama terkait dengan sustainability, kemudian tata kelola dengan praktek terbaik, keberadaan BPKH secara global, world class practice, dan yang kelima itu adalah transformasi digital. Semua isu besar itu arahnya adalah dalam rangka mencapai target-target finansial, kemudian dalam rangka penguatan operasional excellent, service quality, dan penguatan capability kelembagaan. Setiap isu besar itu kami sudah mengidentifikasi masing-masing ada 3 inisiatif strategis pada masing-masing agenda. Misalnya di sustainability, kami menyiapkan atau merencanakan inisiatif strategisnya antara lain mendukung penyesuaian biaya haji dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip perundangan yang berlaku, kemudian menyeimbangkan kembali portofolio dan mencapai peningkatan dana kelolaan. Kemudian untuk yang isu kedua terkait dengan tata kelola dengan praktek terbaik, ada 4 inisiatif strategis yang kami rencanakan: menyusun ulang tata kelola organisasi, meningkatkan dan menguatkan kapabilitas SDM, mendorong harmonisasi regulasi, dan yang keempat meningkatkan transparansi. Dalam konteks keberadaan global itu ada 3 inisiatif strategis yang kami rencanakan: melakukan investasi dalam ekosistem haji, meningkatkan efisiensi dan rasionalitas penggunaan BPIH, kemudian membangun kemitraan strategis. Untuk world class best practice itu ada 4 inisiatif strategis yang kami siapkan: menerapkan best practice dan layanan berkelas dunia, meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan peran strategis bagi
perekonomian syariah, mendukung kemaslahatan umat. Kemudian untuk yang isu kelima, transformasi digital, itu ada 2 inisiatif strategis yang kami siapkan, melakukan transformasi TI dalam jangka panjang, mengembangkan sistem IT yang relevan untuk kepentingan pengembangan BPKH. Untuk perumusan kebijakan di halaman selanjutnya, terkait visi dan misi, Bapak Ibu sekalian, rumusan kebijakannya ini kerangka normatifnya kembali mengacu kepada Undang-Undang 34, Perpres 10 dan PP 5 2018. Rumusan kebijakannya kurang lebih mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan haji yang berkelas dunia dengan prinsip syariah, optimal, efisiensi, kehati-hatian, keadilan, transparansi yang bertumpu pada peningkatan kemampuan dan kesehatan keuangan haji yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta literasi dan pertumbuhan keuangan syariah yang inklusif untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam Indonesia. Visinya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah visi yang kami rumuskan untuk 5 tahun ke depan, menjadi lembaga pengelolaan keuangan haji yang terpercaya dan berkelas dunia, to be a trusted and world-class Hajj Fund Management Agency. Kemudian untuk misinya ini adalah raison d'être atau tujuan berdirinya BPKH. Misi ini Bapak Ibu sekalian, kami lakukan penajaman sekaligus purifikasi terhadap misi yang kemarin pada Renstra sebelumnya disusun oleh Prode sebelum kami. Jadi kami sudah coba melakukan purifikasi dengan mengeluarkan misi yang sebenarnya itu isunya program dan kebijakan. Jadi ada 5 misi, 3 diantaranya ini adalah terkait dengan misi yang dicantumkan dalam undang-undang, Pak. Meningkatkan kualitas operasional penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan efisiensi dan rasionalitas penggunaan BPIH, memberikan kemaslahatan dan mendukung peningkatan kesejahteraan umat. Kemudian misi 4 dan 5 ini kami tangkap dari spirit undang-undangnya. Meningkatkan peran strategis BPKA sebagai katalisator dalam pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia, membangun kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan yang berkelanjutan berkeadilan. Jadi ada 5 misi yang kami rumuskan dalam Renstra 2022-2027. Slide ini menggambarkan strategic house, Pak, dari Renstra BPKH 2022-2027. Jadi di atasnya itu atapnya adalah terkait dengan visi. Ya, ini terjemah yang kami lakukan terhadap Undang-Undang 34 2014, PP 110 2017 dan PP nomor 5 2018 menjadi lembaga pengelolaan keuangan haji yang terpercaya dan berkelas dunia. Filosofinya ada 4, pertumbuhan berkelanjutan, berkelas dunia, keunggulan layanan dan pengembangan aset investasi, penguatan ekosistem haji dan ekonomi syariah, kemudian filosofi yang keempat, kemaslahatan dan tata kelola yang baik. Objektifnya ada 3, menjadi lembaga atau badan layanan haji pengelolaan haji yang terpercaya, memperluas investasi untuk mendapatkan nilai manfaat yang lebih tinggi dengan resiko yang terukur. Kemudian yang ketiga, pengembangan kapabilitas sumber daya manusia dengan menerapkan praktek terbaik. Enablernya dalam kerangka implementasi itu ada 3 yang kami cantumkan: pemangku kepentingan eksternal dan harmonisasi kebijakan internal, restrukturisasi dan penyelesaian organisasi, termasuk diantaranya inisiatif terkait dengan transformasi digital. Untuk mencapai visi misi yang kami sampaikan tadi, kami sudah menyiapkan juga peta jalannya, Pak. Jadi ini adalah peta jalan selama 5 tahun ke depan dari 2022 sampai 2027, ya, yang arahnya itu adalah untuk mencapai visi menjadi lembaga pengelolaan keuangan haji yang terpercaya dan berkelas dunia. Untuk tahun pertama 2022-2023, tema yang kami ambil itu adalah
strengthening foundation requirement, jadi penguatan kelembagaan. Ada 4 inisiatif yang kami identifikasi dalam rangka penguatan kelembagaan itu adalah melakukan simplifikasi dan penguatan regulasi. Jadi proses keputusannya bisa lebih cepat. Kemudian melakukan penataan ulang terhadap board manual, Pak. Ini adalah kerangka kerja antara BP dan DP, ya, rule of the game yang kami susun bersama sehingga proses pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Kemudian inisiatif yang ketiga melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi. Kemudian yang keempat melakukan revitalisasi terhadap rencana strategis. Ini adalah tema tahun pertama yang kami ambil dalam rangka penguatan kelembagaan. Kemudian di tahun kedua di 2024 itu temanya adalah pengembangan kapabilitas. Ada 3 inisiatif yang kami rencanakan di tahun 2024 di samping inisiatif-inisiatif yang lain. Yang pertama menyusun program pengembangan SDM yang komprehensif dan berbasis kompetensi. Kemudian yang ketiga mengimplementasikan pendidikan dan pelatihan in-house atau juga menggunakan jasa eksternal. Kemudian yang ketiga meningkatkan kapabilitas secara organik maupun inorganik. Ini adalah inisiatif strategis ya untuk tahun kedua pada peta jalan kami yang kami sampaikan untuk tahun 2027. Kemudian di tahun ketiga temanya, target kami ya sasaran strategisnya itu adalah quality of service. Ada 2 hal yang kami sebutkan dalam kesempatan kali ini. Sebenarnya di masing-masing area nanti akan ada kegiatan-kegiatan strategis lainnya. Yang pertama itu membentuk pedoman dan strategi pengelolaan entitas usaha untuk mendukung tercapainya tujuan pengembangan usaha. Ya, termasuk strategi cost hedging untuk rasionalisasi dan efisiensi penggunaan BPIH. Kemudian inisiatif yang kedua melakukan optimasi terhadap distribusi dana kemaslahatan. Tahun keempat itu boosting public trust. Jadi tahun keempat kita harapkan kepercayaan publik itu menguat terhadap BPKH. Ada 2 inisiatif yang kami sebutkan dalam kesempatan kali ini, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan haji melalui tata kelola yang baik, good governance. Kemudian yang kedua, pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang ditentukan, jadi compliance. Kemudian yang kelima, ini adalah visi yang kami akan wujudkan di tahun 2027 ya, menjadi lembaga yang trusted, world class, dengan inisiatif strategis mencapai kualitas badan yang terpercaya dan berkelas dunia, dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, penerapan tata kelola yang baik, dan pengelolaan entitas usaha yang efektif baik di dalam dan di luar negeri. Ini adalah peta jalan yang kami rumuskan dalam rangka mencapai rencana strategis BPKH 2022-2027. Kemudian kalau dilihat dari aspek portofolio investasinya, Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah aset utama kita, jadi saat ini alokasi aset BPKH itu 29% ada di penempatan, tabungan giro dan deposito, 68% itu di SPSN, 2% di investasi langsung, kemudian 1% di investasi lainnya. Nah, ke depan ya, kami akan mulai secara bertahap untuk memperlebar opportunity di direct investment, terutama area-area yang punya kaitan dengan penguatan ekosistem haji, misalnya catering, real estate, infrastructure, equity market, corporate venture, dan aliansi. Jadi adalah
beberapa inisiatif yang sudah kami coba rumuskan ya dalam rangka pengembangan portofolio investasi BPKH ke depan. Alternatif peluang lainnya yang coba kita lakukan ya di beberapa lembaga-lembaga lain itu adalah untuk agen perjalanan misalnya, layanan keuangan, digital dan perkebunan. Peluang pengembangan usaha untuk agen perjalanan, layanan keuangan dan digital ini dalam rangka mendukung integrasi one stop service. Kemudian untuk perkebunan ini juga mungkin untuk supply kebutuhan ekosistem haji ya peluang pengembangan usaha konglomerasi. Ya karena peluangnya masih cukup ada di sana. Semua inisiatif dalam rangka pengembangan portofolio investasi itu akan kami tentukan berdasarkan prioritas, berdasarkan kebutuhan penguatan ekosistem haji kita. Nah, penjelasan lebih detail dari beberapa inisiatif yang kami sebutkan untuk peluang portofolio investasi ada di halaman berikutnya. Misalnya untuk catering, berdasarkan studi yang kami lakukan, berdasarkan data empiris yang kami miliki, proporsi biaya catering terhadap BPIH saat ini mencapai 35,5%. Jadi kalau kita bisa masuk di sana, meskipun kita tidak bisa dapatkan return yang tinggi, paling tidak bisa menurunkan biaya. Kemudian real estate juga. Ini juga salah satu elemen biaya yang cukup besar dalam kerangka BPIH. Infrastruktur, ini juga akan coba kami inisiasi ya dengan berpartisipasi dalam skema KPBU sebagai proyek sponsor dalam rangka penyediaan infrastruktur penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian untuk equity market, ini sebenarnya yang menurut pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah engine of growth-nya investment sebenarnya Pak. Di undang-undang diperkenankan, tapi kita belum masuk ke sana karena kerangka pedoman internalnya belum dan perlu kita rapikan. Ya, melakukan investasi di pasar saham modal dengan tetap patuh terhadap prinsip syariah. Kemudian yang corporate venture ya menjadi partner di venture capital yang mayoritas melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan atau bekerjasama dengan pihak lain. Salah satu contohnya adalah pengembangan di aset wakaf. Untuk enabling environment-nya, pemenuhan regulasi, kemudian pemberian dukungan dari pihak penyelenggaraan ibadah haji, koordinasi dan diskusi dengan stakeholder, termasuk dengan Bapak Ibu di Komisi 8. Kemudian untuk equity market, ini penyelesaian profil resiko, ya, termasuk diantaranya itu adalah soal kemungkinan kita untuk bisa menyerap kalau seandainya kita menggunakan mark to market dalam investasi di equity market ini Pak. Benchmark kita itu adalah ke LTH dan Taif di Brunei. Kemudian untuk yang venture capital, ya corporate venture dan aliansi, ini kita membutuhkan regulasi yang spesifik Pak di industri ini, karena kalau kita lihat di LTH dan di Taif Brunei, ya kebijakan terkait dengan pengembangan direct investment ini sangat kondusif di lingkungan industri mereka. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk kerangka kebijakan strategis ini adalah yang terkait dengan harmonisasi regulasi. Kami identifikasi Bapak Ibu sekalian dalam konteks penyelenggaraan ibadah dan haji termasuk pengelolaan keuangannya, itu ada kurang lebih 7 ya regulasi yang harus kami consider ya untuk menjalankan fungsi kami sebagai pengelola keuangan haji. Ada Undang-Undang 34, Undang-Undang 8 2019 terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, Undang-Undang 24, PP nomor 5, Kepres BPIH, Permenak nomor 13 2018 dan Permenak nomor 28 2019. Kebutuhan BPKH
ya dalam kerangka regulasi ini adalah perlu adanya dukungan regulasi terkait pencadangan, Pak. Jadi kalau kita mau masuk ke equity market, karena nanti angkanya akan berfluktuasi, kita butuh cadangan untuk menyerap resiko. Dan mungkin ya sempat kita diskusikan kemarin di Panja, sudah saatnya juga BPKH punya modal ya yang untuk menahan kalau seandainya ada kerugian dalam investasi itu tidak langsung menghit dana investasi kita, Pak. Jadi ini kelihatannya relevan untuk kita ajukan karena badan-badan yang lain kami lihat itu punya modal, Pak. Ya, BPJS punya modal, LPS punya modal, ya, kemudian termasuk bank tanah itu punya modal. Jadi BPKH menurut kami ini perlu modal ya untuk jadi bumper kalau seandainya ada penurunan aset investasi. Kemudian yang kedua, perlu adanya regulasi yang mengatur kepastian penggunaan aset yang dimiliki BPKH di Arab Saudi, dukungan regulasi terkait dengan keleluasan pengambilan keputusan investasi, Pak. Nah, ini mungkin karena undang-undang kita masih mengatur keputusan final untuk investasi itu ada di Dewas, tapi bukan di badan-badan pelaksana. Kemudian perlu adanya dukungan regulasi terkait dengan keterlibatan BPKH dalam operasional penyelenggaraan haji di luar pengelolaan keuangan. Ini lebih kepada koordinasi ya, kolaborasi dengan Kementerian Agama, regulasi untuk penentuan kuota haji, penentuan besaran BPIH, isu yang terkait dengan tanggung renteng, termasuk ketentuan minimum usia pendaftar haji, Pak. Ini adalah kerangka kebutuhan ya yang menurut kami itu perlu dipertimbangkan, perlu dibahas dan perlu diselesaikan oleh teman-teman di Komisi 8. Kemudian bauran kebijakannya, Bapak Ibu sekalian, ini yang coba kami sampaikan dalam kesempatan kali ini sebagai turunan dari tercapainya kondisi-kondisi enabler baik dalam dan luar rentang kendali BPKH, ya, misalnya ruang pencadangan nilai manfaat diberikan. Kemudian yang kedua, keleluasaan dalam pengambilan keputusan investasi sehingga bisa menggerakkan potensi investasi langsung. Dilonggarkannya ketentuan tanggung renteng akibat adanya ruang pencadangan nilai manfaat. BPKH dimungkinkan memiliki aset dan anak usaha termasuk di Kerajaan Arab Saudi. Kemudian kita juga diminta kalau bisa diizinkan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam rasionalisasi biaya BPIH khususnya dalam kerangka cost hedging. Kemudian yang keenam, garis besar arah kebijakan jangka panjang berupa peningkatan nilai setoran awal dan setoran lunas secara bertahap. Kemudian yang ketujuh, ya, sinergi terkait dengan kesiapan terhadap realisasi perencanaan visi KSA 2030. Pengembangan potensinya, Bapak Ibu sekalian, kami mengidentifikasi ada 5 yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Ya, yang pertama itu pengembangan misi katalisator perekonomian syariah, pemanfaatan sistem perbankan sehingga jamaah dapat melakukan top up secara langsung dan dapat diberikan kompensasi seperti halnya iuran pasti, mengakomodir pengembangan bisnis berdasarkan pemahaman perilaku konsumen calon jemaah haji, diperbolehkannya IPO anak usaha atau usaha patungan dengan mitra strategis, pengembangan dan alignment terhadap platform perhajian di tanah air dan di tanah suci. Contohnya nanti kalau seandainya aplikasi nusuk itu menjadi kewajiban buat orang yang mau berhaji di tanah suci. Rujukan benchmarknya itu visi kerajaan Saudi 2030,
perspektif fatwa terkait dengan manajemen investasi sebagaimana yang dilakukan oleh LPH dan TAIB, benchmark management untuk pengelolaan dana di BPJS dan Taspen, kemudian putusan panja yang kita lakukan di 15 Februari 2023. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, izinkan kami menyampaikan slide terakhir. Ini adalah yang juga diminta oleh Bapak Ibu dari Komisi 8. Bagaimana peta jalan BPKH sampai dengan 20 tahun ke depan. Jadi untuk Renstra yang 2022-2027, roadmap-nya tadi sudah kami sampaikan di depan. Kalau untuk yang tahap 2, 5-10 tahun ke depan, kemudian tahap 3, 10-15 tahun ke depan, tahap 4, 15-20 tahun ke depan, itu masing-masing peta jalannya sudah kami identifikasi, Pak. Untuk tahap 2, kita akan melakukan diversifikasi. Kemudian di tahap ketiga, fokus kita itu adalah memperkuat strategi parenting dan portfolio management. Kemudian di tahap 4, itu transformasi kelembagaan. Nah, diharapkan Bapak Ibu sekalian, dengan peta jalan 20 tahun ke depan, BPKH itu bisa sustainable, kemudian pertumbuhannya lebih akseleratif. Itu Bapak Ibu sekalian, hal-hal pokok terkait dengan kerangka kebijakan strategis dalam Renstra BPKH 2022-2027. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.